Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Babadarudin dengan NIM S1P1228083. Kali ini saya mau menjelaskan tentang computer vision yang dalam buku ini yang pada halaman 34, yaitu reading or writing a video file. Nah, di sini OpenCV itu memprovide atau menyediakan kelas video capture dan video writer yang mendukung berbagai format file video. Nah, format yang didukung ini bisa bervariasi tergantung pada sistem operasi dan konfigurasi build OpenCV. Tetapi biasanya aman mengasumsikan bahwa format AVI didukung. Nah, melalui metode read-nya, objek video capture dapat diperiksa untuk mendapatkan frame baru hingga mencapai akhir videonya. Nah, di sini setiap frame adalah gambar dalam format BGR atau blue, green, and red. Nah, di sini kita lanjut di sini. Ada pula sebaliknya, sebuah gambar dapat diteruskan ke metode write dari kelas video writer yang menambahkan gambar ke file video dalam video writer. Mari kita lihat contoh. Di sini codingan ini itu membaca frame dari satu file AVI dan menulisnya ke file lain dengan pengkodean UV. Nah, di sini ada codingannya. Coba. Grup antar nomor. Sudah bisa. Sepertinya sama. Ini bukan lama karena dia itu mengelooping sampai frame itu tidak ada, sedangkan ini filenya itu berapa menit ya? 3 menit, 5 menit. Mana kan yang tidak bisa? 20 detik. Nah, udah selesai. Ini hasilnya. Mana hasilnya? Ini hasilnya tidak bisa dibuka, nanti aja langsung lanjut aja. Nah, di sini kita lanjut. Nah, di sini argumen untuk konstruktor kelas video writer perlu diperhatikan secara khusus. Nah, di sini ada nama video harus ditentukan. Di sini harus ditentukan di output video. Nah, file yang sudah ada dengan nama ini akan ditimpa. Nah, kodek video juga harus ditentukan. Nah, kodek yang tersedia dapat bervariasi dari satu sistem ke sistem lain. Nah, opsi ini didukung dapat mencakup berikut. Yang pertama itu opsi 0. Opsi ini adalah video mentah tidak terkompresi atau eksistensi file harus. Terus AVCV to writer force.
Ini opsinya adalah encoding UV yang tidak terkompresi. Terus ada 420, ini encoding compatible secara luas tapi menghasilkan file. Terus ada AVI CV2 Video Writer Forge atau PM1, ini adalah MPG 1. Terus ada AVI CV2 Video Writer Forge, ini encoding dari MPG yang relatif lama, dan ini adalah opsi yang baik jika Anda ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Terus ada AVI CV2 Video Writer Forge MP4V. Opsi ini adalah encoding MP4 lain yang relatif lama. Ini adalah opsi baik jika Anda ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Terus di sini ada CV Video Writer 4X264. Opsi ini relatif baru. Ini mungkin menjadi opsi terbaik jika Anda ingin membatasi ukuran video yang dihasilkan. Terus ada CV2 Video Writer Forge THEO, yang opsi ini adalah OGG Vorbis. Terus ada CV2 Writer Forge VLV1, opsi ini adalah video flash. Nah, di sini ada lanjut ke capturing camera frames. Nah, di sini aliran frame kamera juga dipresentasikan oleh objek video capture. Nah, namun untuk sebuah kamera kita membuat objek video capture dengan melewatkan indeks perangkat kamera, bukan nama video file. Mari kita pertimbangkan contoh berikut untuk mengambil video selama 10 detik dari sebuah kamera dan menuliskan ke file AVI. Nah, kodenya ini mirip dengan contoh pada bagian sebelumnya yang diambil dari file video bukan dari kamera, namun perubahan ditandai dengan bold. Nah, di sini FPS-nya kamera capture itu dari 0, berarti ini kamera pertama yang ada defaultnya. Terus frame per second-nya itu diambil berapa kali. Nah, di sini diasumsikan sebagai 30 kali dengan size-nya itu besarnya itu di sini ada width dan height video writer dari CPU video writer. Di sini kita kasih output. Nah, di sini setelah sukses frame-nya itu kamera capture itu akan di rate. Nah, di sini 10 kali FPS-nya kan 30, berarti 300 kurang 1 karena satunya itu di awal video, jadi pas 300. Terus ada kalau sukses maka dia itu lebih besar dari 0, 6% remaining min 1. Terus kita lanjut ke ini. Untuk beberapa kamera pada sistem tertentu, kamera capture get CV2 dan kamera capture get CV2 crop height mungkin memberikan hasil yang tidak akurat. Untuk lebih memastikan dimensi gambar yang sebenarnya, Anda bisa terlebih dahulu menangkap satu frame dan kemudian mendapatkan tinggal lebarnya dengan kode seperti H, W frame shape. Kadang-kadang Anda mungkin bahkan akan menghasilkan kamera yang menghasilkan beberapa frame buruk dengan dimensi yang tidak stabil sebelum akhirnya menghasilkan frame yang baik dengan dimensi stabil. Jika Anda ingin mencegah masalah semacam ini, Anda mungkin ingin membaca dan mengabaikan beberapa frame di awal sesi. Nah, sayangnya kebanyakan kasus itu menggunakan metode get dari video capture tidak mengembalikan nilai yang akurat untuk laju bingkai kamera. Biasanya mengembalikan 0, dokumentasi resmi dari HTTP. Bisa buka. Kita langsung lanjut saja. Waduh. Nah, sini kita langsung lanjut untuk membuat operator video writer class dari kamera. Kita bisa membuat asumsi tentang frame rate-nya, mengukur menggunakan timer. Frame rate-nya seperti yang dilakukan pada kode sebelumnya untuk mengukur menggunakan timer. Nah, pendekatan terakhir lebih baik yang akan kita bahas di bab ini. Nah, di sini berarti kita langsung lanjut ke ini.
Jumlah kamera dan urutannya tentu tergantung pada sistem. Sayangnya OpenCV itu tidak menyediakan cara untuk menanyakan jumlah kamera atau properti. Jika indeks yang tidak valid digunakan untuk membuat kelas video capture tidak akan menghasilkan frame apapun. Nah, di sini metode rate-nya akan mengembalikan false atau non untuk menghindari mencoba mengambil frame dari objek video capture dibuka dengan benar. Anda mungkin ingin terlebih dahulu memanggil metode video capture is open yang memiliki nilai boolean. Nah, the rate method ini tidak tepat ketika kita perlu menyingkronkan baik satu set kamera atau kamera multi head seperti kamera stereo. Dalam hal ini kita menggunakan metode grab dan retrieve sebagai gantinya. Nah, untuk satu set dua kamera kita dapat menggunakan kode yang mirip dengan berikut. Nah, sini success 0 ini untuk kamera pertama mengakses, dan ini untuk mengakses kamera kedua jika ada. Nah, di sini jika 0 dan 1 sukses, maka frame-nya akan memperlihatkan 0 dan 1. Lanjut, sini akan menampilkan gambar jendela. Nah, in a window, one of the most basic operation-nya itu ada di OpenCV adalah menampilkan gambar jendela di window. Ini dapat dilakukan dengan fungsi imshow. Jika Anda berasal dari latar belakang merangka kerja GUI lain, Anda mungkin berpikir cukup memanggil imshow untuk menampilkan gambar. Namun di OpenCV, jendela digambar atau digambar ulang hanya ketika Anda memanggil fungsi lain, waitkey. Fungsi terakhir ini mencontohkan peristiwa jendela, memungkinkan berbagai peristiwa seperti menggambar ditangani dan mengembalikan kode tombol dari setiap tombol yang mungkin telah ditekan pengguna dalam batas waktu tertentu sampai tingkat tertentu. Desain sederhana ini mempermudah tugas pengembangan demo atau menggunakan video atau webcam. Setidaknya pengembang memiliki kontrol manual atas pengembalian dan tampilan frame baru. Nah, di sini simple script dari membaca gambar dari file yang di display and display it. Nah, di sini imshow itu fungsi imshow itu mengambil dua parameter. Nama dari jendelanya itu adalah kita melihat display image dan gambarnya sendiri. Nah, kita mau membicarakan tentang waitkey dan more detailnya di next session ini. Berarti di sini kita langsung ke displaying camera from in a window. Nah, di sini menampilkan frame kamera di jendela. OpenCV memungkinkan jendela bernama dibuat, digambar ulang, dan dihancurkan menggunakan fungsi destroy window function. Name window, imshow, dan destroy window. Selain itu, setiap jendela dapat menangkap input keyboard melalui fungsi waitkey dan input mouse melalui fungsi set voice callback. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya. Klik ini mouse. Oke, kita lanjut. Kliknya. Di sini. Nah, argumen untuk waitkey adalah sejumlah milidetik untuk menunggu input dari keyboard secara default. Nilainya itu adalah 0, yang merupakan nilai khusus yang berarti tidak terbatas. Nilai pengembalian adalah -1, yang berarti tidak ada tombol yang ditekan atau kode tombol ASCII seperti 27. Nah, angka 27 itu berarti untuk ESC atau escape. Nah, untuk daftar kode tombol ASCII ini bisa kita lihat di link berikut. Nah, juga memperhatikan bahwa Python menyediakan fungsi standar ORT yang dapat mengkonversi karakter menjadi kode tombol ASCII. Misalnya ORT A, berarti itu memiliki 97. Nah, di sini mouse itu akan callback mouse yang diteruskan ke set mouse callback harus mengambil 5 argumen seperti yang terlihat dalam contoh kode kami. Argumen
Argumen parent dari callback diatur sebagai argumen ketiga, opsional untuk set most callback secara default. Nilainya adalah 0. Argumen event dari callback adalah salah satu data yang berikut. Nah, CV2 event most ini ada banyak. Nah, di CV2 event mouse move peristiwa ini mengacu pada pergerakan mouse. Ada button down yang mengacu pada tombol kiri, terus CV2R button down peristiwa yang mengacu pada tombol kanan, terus ada CV2M button down yang mengacu pada tombol tengah yang ditekan. Terus ada L button up yang mengacu pada tombol kiri yang dilepaskan. Ada R button up yang tombol kanan yang dilepaskan. Terus ada M button up yang tombol tengah yang dilepaskan. Terus ada R button LCLK atau yang mengacu pada tombol kanan yang diklik 2 kali. Terus ada M button LCLK yang mengacu pada tombol tengah yang diklik 2 kali. Nah, di sini argumen flex dari callback mouse dapat berupa kombinasi byteways. Beberapa event berikut CV2 event flag L button. Event ini merujuk pada tombol kiri yang ditekan. Terus ada F flag button R button, tombol kanan. Terus ada M button, itu tombol tengah. Terus event shelter key ini tombol pada kontrol yang ditekan CV. Terus ada CV2 event flag shift key ini untuk shift, dan Alt untuk ditekan Alt. Nah, di sini kita lanjut ke project Cameo. Manipulation an image, pelacakan wajah. Nah, CV ini sering mempelajari melalui pendekatan buku resep yang mencakup beberapa algoritma, tetapi tidak membahas pengembangan aplikasi tingkat tinggi sampai batas tertentu. Nah, pendekatan ini dapat dimengerti karena potensi aplikasi OpenCV sangat beragam. OpenCV digunakan dalam berbagai macam aplikasi seperti editor foto atau video. Nah, permainan dengan kontrol gerakan AI robot atau eksperimen psikologi di mana kita mencatat pergerakan mata peserta di tengah beragam penggunaan ini. Apakah kita benar-benar bisa mempelajari seperangkat abstraksi yang berguna? Para penulis buku ini percaya bahwa kita bisa dan semakin cepat kita mulai membuat abstraksi semakin baik. Nah, di sini akan menyusun banyak contoh OpenCV. Kami di sekitar satu aplikasi, tetapi pada setiap langkah kami akan merancang komponen dari aplikasinya agar dapat diperluas digunakan kembali. Kita langsung lanjut ke sini, specifically. Nah, secara khusus aplikasi kami ini akan menggabungkan wajah secara real time dengan dua aliran input kamera atau opsional input video yang sudah direkam. Nah, aplikasi ini akan menghubungkan wajah dari satu aliran di atas wajah di aliran lainnya. Filter dan distorsi akan diterapkan untuk memberikan tampilan dan nuansa untuk penggunaan yang seharusnya merasakan pengalaman terlibat dalam pertunjukan langsung, di mana mereka memasuki lingkungan dan personal lain. Jenis pengalaman pengguna ini populer di taman hiburan seperti Disneyland. Terus ada Cameo pemeran. Aplikasi Python berbasis desain berorientasi objek dapat ditulis dalam gaya prosedural murni. Hal ini sering dilakukan pada aplikasi kecil seperti script IO dasar kita yang telah dibahas sebelumnya. Namun mulai sekarang kita akan sering menggunakan gaya berorientasi objek karena mendorong modularitas dan kemampuan untuk diperluas. Dari tinjauan kita mengenai fungsionalitas IO OpenCV, kita tahu bahwa semua gambar serupa terlepas dari sumber atau tujuan yang tidak peduli bagaimana kita memperoleh aliran gambar atau kemana kita mengirimnya sebagai output. Kita dapat menerapkan logika spesifik aplikasi yang sama pada setiap frame dalam aliran ini. Nah, pemisahan kode IO dan kode aplikasi menjadi sangat praktis dalam sebuah aplikasi seperti
Cameo menggunakan beberapa aliran I/O. Kita akan membuat kelas yang disebut Capture Manager dan Window Manager sebagai antarmuka tingkat tinggi untuk aliran I/O. Kode aplikasi kita dapat menggunakan Capture Manager untuk membaca frame baru dan jika diinginkan untuk mengirim setiap frame ke satu atau lebih output termasuk file gambar, still, file video, jendela melalui kelas Window Manager. Nah, kelas Window Manager memungkinkan kode aplikasi kita untuk menangani jendela dan secara berorientasi objek baik Capture Manager maupun Window Manager dapat diperluas. Nah, kita bisa membuat diimplementasikan yang tidak bergantung pada prinsip I/O. Nah, untuk menyederhanakan aliran video dengan manager Capture Manager seperti yang telah kita lihat, OpenCV dapat menangkap, menampilkan, merekam aliran gambar dari file video. Nah, pertimbangan khusus setiap kasus Capture Manager kami menyederhanakan bahwa beberapa perbedaan tersebut dapat menyediakan antarmuka tingkat lebih tinggi untuk mendistribusikan gambar dari aliran tangkapan ke satu atau lebih output file gambar, diam, file video, atau jendela. Objek Capture Manager diinisiasi dengan objek video capture dan memiliki metode enter frame dan exit frame. Biasanya dipanggil pada setiap iterasi dari loop utama aplikasi antar pemanggil enter frame dan exit frame. Aplikasi dapat sebanyak yang diperlukan menyetel properti channel dan mendapatkan properti frame. Channel awalnya adalah 0 dan hanya kamera multi-head yang menggunakan nilai lain. Properti frame adalah gambar sesuai dengan keadaan seluruhan saat enter frame dipanggil. Terus lanjut ke Capture Manager kelas Nah, di sini kelas Capture Manager juga memiliki metode write image, start writing video, dan stop writing video yang dapat dipanggil kapan saja. Penulisan file yang sebenarnya dipindah hingga exit frame. Selain itu, selama metode exit frame dapat ditampilkan di jendela tergantung pada kode aplikasi yang menyediakan kelas Window Manager sebagai argumen untuk konstruktor Capture Manager dan dengan mengatur properti preview Window Manager. Jika kode aplikasi memanipulasi frame, manipulasi tersebut akan tercermin di file yang direkam dan di jendela. Kelas Capture Manager memiliki argumen konstruktor dan properti yang disebut Sold, Mirror, Preview yang harus bernilai true. Jika kita ingin frame dipantulkan, dilakukan split horizontal di jendela, tetapi tidak di file direkam. Biasanya kita akan menghadap kamera, kemudian lebih komponen kamera langsung ditampilkan secara mirror. Di sini ada recall video writer, objek yang membutuhkan frame rate, tapi OpenCV tidak menyediakan cara yang andal untuk mendapatkan kecepatan bingkai akurat untuk kamera. Kelas Capture Manager mengatasi keterbatasan ini dengan menggunakan perhitungan bingkai dan fungsi time. Standar Python untuk memperkirakan kecepatan bingkai jika perlu. Pendekatan ini sepenuhnya aman tergantung pada fluktuasi kecepatan bingkai dan implementasi time yang bergantung pada sistem. Akurasi perkiraan ini mungkin masih buruk dalam beberapa kasus, namun jika kita melakukan penerapan pada perangkat keras yang tidak dikenal, pendekatan ini lebih baik daripada sekedar mengasumsikan bahwa kamera mempunyai kecepatan bingkai tertentu. Nah, tidak semua member variabel itu non-public yang ditandai dengan awalan garis bawah pada nama variabel seperti self-entered frame. Variabel non-public ini berkaitan dengan status frame saat ini. Setiap saat penulisan file seperti yang telah dibahas sebelumnya, kode aplikasi hanya perlu mengkonfigurasi beberapa hal yang diimplementasikan konstruktor. Dan properti publik dapat diatur saluran kamera, pengolahan jendela, dan opsi yang menampilkan pertunjukan kamera secara cermin atau mirror. Sampai halaman berapa? Kita lanjut.
Nah, lanjut ke abstracting window and keyboard with manager window manager yang menyebabkan jendela dibuat dihancurkan. Seperti yang kita lihat, OpenShift itu menyediakan fungsi-fungsi yang menyebabkan sebuah jendela window dihancurkan, menampilkan gambar dan memproses peristiwa. Hal ini menjadi metode dari kelas jendela. Fungsi-fungsi ini memerlukan nama jendela untuk diteruskan sebagai argumen karena antarmuka ini representasi objek. Hal ini bisa dibilang tidak konsisten dengan gaya umum OpenShift. Selain itu, kemungkinan tidak kompatibel dengan antarmuka lain untuk menangani jendela atau peristiwa yang mungkin ingin kita gunakan. Kemudian harus sebagai pengganti OpenShift demi orientasi objek yang komponen beradaptasi, kita mengekspresikan fungsionalitas ini ke dalam kelas window manager dengan metode create window, destroy window. So, proses event sebagai sebuah property manager memiliki objek fungsi yang disebut key plus callback yang jika tidak non dipanggil dan proses event sebagai response. Ini implementasinya bisa dilihat kalau ini ada kelasnya. Kita langsung ke applying everything Cameo. Nah, aplikasi ini dipresentasikan oleh kelas kami dengan dua metode, itu run dan onKeyPress. Yang saat inisialisasi objek di Cameo dapat membuat objek window manager dengan onKeyPress sebagai callback serta objek capture manager menggunakan kamera khusus. Objek CV itu video capture dan objek window yang sama dengan ketika run dipanggil aplikasi menjalankan loop utama di mana frame dan event diproses. Ini ada codingannya di implementation several import statement init method menggunakan init. Terus di sini run, sini terus sepertinya itu saja dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.